Kenapa laki tidak bisa jadi rasul? Baru keturunan di cucunya kan? Ya, tidak boleh putus asa dalam berdoa. Kenapa laki tidak bisa jadi rasul? Baru keturunan di cucunya kan? Ya, tidak boleh putus asa dalam berdoa. Ya, jadi doa yang panjang sampai bernazar ketika hamil. Ibu bernazar enggak? Nek lahir dulu ya Bu ya, bagiku nanti kalau lahir saya bernazar akan tak serahkan ke takmir masjid untuk ngurus masjid. Ada enggak yang seperti itu Bu? Enggak ada kayaknya ya. Saya kayaknya belajarnya sudah ya Allah betapa mulianya perempuan itu, saking kepingin keturunan yang bisa menegakkan agama. Ya, jadi itu ada pembagian tugas. Maka kok ada bulmar'ah adab, istilah adab kok tidak menggunakan akhlak, karena perempuan itu bertugas mengulang apa yang disampaikan ayah, bapak kemarin ngomong apa. Gitu aja Bu, nggak usah dijelaskan lagi. Jadi kalau bapak yang ngomong singkat tapi kuat di ingatan anak-anak. Ya, apalagi yang tidak punya ayah itu di TK itu perlu, dia sudah usia SD, dia sudah perlu sosok figur ayah. Anak laki kalau sudah mulai balik, ya jangan diserahkan ke ibunya. Bapak harus ajak jalan-jalan, makan, sepedaan, ya sambil olahraga. Kalau saya tidak punya anak perempuan, tapi dulu ada 6 anak laki-laki yang ikut di rumah di saat anak-anak saya pada mondokkan anak saya perempuan semua. Jadi ada sudah SMA di Alia, ada yang sudah di perguruan tinggi. Terus saya tanya, di kelasmu ono sing ayu ta? Iya, dia nggak cerita sama orang lain. Kenapa? Dia sudah waktunya. Kalau sudah balik, sudah mulai ada cinta kepada lawan jenis. Bahkan saya tanya, ya, kalau di usia kamu belum ada rasa itu, berarti kamu ada masalah. Tak gawon psikiater. Jadi jangan tabu ya Bu ya, jangan tabu menanyakan. Ya kalau perempuan biasanya bapaknya ono sing ganteng adik kelasmu. Terus saya kadang nambahi, golek wong ganteng wong ayu di masjid, insya Allah aman. Ojo ketemu di karaoke. Nanti ruwet kamu, ruwet nanti. Maka sekarang memang ini bapak-bapak takmir itu ya, sekarang memang zamannya zaman kafe. Anak muda itu rapat-rapat memang di kafe ya Bu ya. Iya, maka di depan masjid, halaman masjid, di depan ini perlu ada kafe supaya bisa dipantau. Saya pernah di salah satu masjid Muhammadiyah, terus kenapa kok ditutup anunya itu? Beber kloso itu loh Bu, di halaman masjid ada minum, ada apa istilahnya, ada pisang goreng gitu, anak-anak kreatif jam 10 sudah tutup. Dimarahi sama bapak-bapak tuh. Iya, akhirnya mereka cari kafe lain yang bisa buka 24 jam non-stop. Kalau pas masuk kuliah ngantuk sudah tidur. Ya, jadi ini hal-hal yang memang harus kita memahami tentang tipe anak laki-laki dan perempuan tidak sama. Waktu kemarin saya siaran di RRI Malang, ada seorang ibu yang telepon bertanya, Ustazah, anak saya gimana caranya supaya
kerasan di pesantren, putranya laki apa perempuan? Laki ustazah. Ibu mundur aja dulu, mundur, tidak usah banyak pesan-pesan, serahkan bapak. Ada biar bapak yang bilang, soalnya laki-laki itu gak suka dengan ulang-ulang kata. Ya, sampai hafal kadang-kadang. Habis ini ibu biasanya ngomong begini. Hafal karena kita suka ngulang-ngulang. Nah, inilah perlu kerjasama. Maka Aisyah di Magetan itu sudah buat bimbingan perkawinan, ibu. Harus sama bapak Muhammadiyah. Lah mau proyek buat anak kok gak sekolah? Iya kalau dulu manut ya bu ya, ridhonya orang tua. Nah sekarang kita yang harus manut. Bekali mereka. Mau mantu bingung seragam penerima tamunya, bingung cateringnya di mana. Anak yang akan menjalani kehidupan yang berbeda zamannya. Alimu auladakum, didiklah anakmu menghadapi masa yang masa itu li zamanin ghaira zamanikum, zamannya tidak sama dengan kamu. Ya, nggih. Gas Aisyah dan Muhammadiyah untuk membuat ini loh, ruangan ini untuk apa? Untuk sekolah, ada tarbiyatul mar'ah, untuk putri, untuk istri, untuk ibu muda, dan untuk orang tua tangguh, bagaimana jadi mertua, jadi nenek, tahu bagaimana ngomong masalah harta kepada anak-anak. Komunikasi itu diajarkan di dalam Al-Quran. Caranya ngomong, Rasulullah menghadapi Fir'aun. Nah, Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Rasulullah menghadapi masyarakatnya, itu diatur oleh Allah komunikasinya. Nabi Musa kepada Fir'aun, qaulan layyina, ojo dikasari. Fir'aun itu yang lembut, yang lembut. Ya, qaulan baligho. Orang munafik itu, kamu nek ngomong harus sampai kepada hatinya, supaya mikir dia. Ya, itu ke situ ya bu ya. Jadi hal-hal ini yang bisa kita lakukan. Jadikan hari kemerdekaan ya. Jadi belum merdeka kalau masih terjajah anak kita dengan apa yang disuguhkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, jadi ini dalam keluarga itu seperti itu. Kemudian ada tugas khalifah dalam bermasyarakat untuk menyelamatkan ya. Kemudian apa itu hakul muslim alal muslim khamsun, hak dan kewajiban muslim yang satu dengan yang lain itu ada 5. Raddus salam, selamatkan dia, selamatkan. Kalau dia tidak punya ilmu, sekolahkan dia. Kalau nggak punya harta, bagaimana cara supaya dia bisa kita beri pancing dan jaring. Ya, pancing kan dapatnya 1 ya bu, tapi kalau jaring kan akeh. Ya, itu kesana, selamatkan dia salah, kemudian ya bagaimana kita selamatkan. Wa iyadatul marid, jenguk ketika dia sakit, support. Jangan ditanya, ini ibu-ibu lagi sakit apa? Ya, sakit apa? Semua yang datang berikutnya tanya lagi, itu nambah stres bu. Nambah stres, apalagi penyakitnya itu penyakit yang tidak layak diceritakan kepada orang lain. Ketika bencana alam ada apa, itu nggak usah ditanya. Kalau mau menanyakan yang singkat, ya apa yang ibu rasakan sekarang, itu aja. Jangan mungkin lagi sakit apa. Padahal sakitnya gara-gara mikir tukaran masalah warisan, pegel tambah ke saudaranya. Terus ya ini watiba'ul jenazah, urus jenazahnya
sampai masuk, antarkan, sholatkan. Perempuan nggak usah ikut ngantar ke kubur, nggih. Ziarah kubur boleh, tapi ngantarkan iring-iringan itu yang ya tidak boleh sama Rasulullah begitu. Jadi mengurus jenazahnya bukan hanya mengubur. Setelah itu tanya sama keluarganya, ya Allah, ono tinggalan hutang tak? Tolong dijual itu hartanya supaya kadang-kadang 3 hari itu berkabung. Wes gak usah bingung masak-masak. Kalau ada tamu tetangga, ya kami di RT kami ada tamunya, ada apa, kami selama 3 hari ngantarkan masakan untuk keluarga dan tamu yang bermalam di situ, karena mereka butuh makan. Ya, setelah itu kita tanya bagaimana, ada nggak tanggungannya? Ternyata ada, tapi kami tidak bisa membayar. Ya apa ada hartanya yang harus dijual. 3 hari itu ini lagi ujian menjawab pertanyaan malaikat. Ditempatkan nikmat kubur atau tidak, salah satunya tergantung pada masalah utang. Kasihan. Kalau memang nggak punya sama sekali, halo laksismo, tolong, itu ada gharim yang sudah meninggal dunia atau urunan. Ini bukan hanya sekedar takziah bawa beras kemudian selesai. Panjang tugas kita. Terus setelah itu nek hartanya banyak, sudah ngerti cara membagi waris. Ya, belajar waris itu fardu ain loh Ibu. Setiap individu sama dengan belajar Al-Quran. Makanya perlu ada sekolah Tarbiyatul Mar'a Aisyah kelas ulia. Di situ ada masalah harta. Karena perempuan yang kepala rumah tangga yang banyak ngerti tentang ini hartanya bapak, ini hartanya ibu, itu juga harus tahu. Ya, jadi menghadiri undangan, menjawab, bersin, ya itu kewajiban. Nah, yang kelima, berbangsa, tugas khalifah berbangsa dan bernegara, negaranya. Ya, sekarang kondisinya kalau dengerin YouTube ya, Masya Allah, orang pinter-pinter harus ngomong elek, harus tidak jujur dan lain sebagainya. Maka setidaknya kita doakan Rabbi al-hadzal balada aminan warzuq ahlahu. Jadikan negeri ini, Indonesia, Kabupaten Magetan, negeri yang aman, makmur, masyarakatnya beriman. Yang diminta Nabi Ibrahim kota Mekah aman, makmur, penduduknya beriman kepada Allah. Dikabulkan satu-satunya kota yang belum pernah dijajah oleh bangsa lain adalah kota Mekah. Doanya Nabi Ibrahim, makmur, aman. Ya, jadi kalau belum aman berarti masih belum menjadi baladan aminan. Jadi ini kita punya tugas, ya Bapak Ibu, kita punya tugas. Nah, untuk itulah maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kajian pagi ini berkaitan dengan penguatan keluarga. Kita harus kuatkan keluarga kita. Anak-anak kita sudah berkembang masanya, gizinya sudah bagus, ya. Gizinya sudah bagus, kemudian kita harus mengimbangi dengan apa yang harus kita sampaikan supaya pesan-pesan itu bisa diingat oleh anak kita. Ya, anak-anak itu sekarang kalau ibunya, ayahnya itu ya berhasil lah, dalam artian begitu ya. Anak saya aja, aku loh, saya kan bukan ibu gitu ya. Yang siapa yang bilang kamu itu adalah ibu? Ibu hanya ingin kalian lebih baik daripada ibu. Itu aja. Jadi kan kaitannya dengan hal-hal yang tidak usah panjang-panjang. Ibu hanya ingin kalian lebih baik daripada ibu. Tidak menginginkan sama. Kalau sama kan nggak ada
Tidak ada perkembangan, Bu. Ternyata itu diingat, diceritakan sama temannya. Ya, jadi ibu-ibu itu kayaknya juga perlu sekolah untuk bisa belajar bicara singkat kepada anak-anak. Nah, maka keluarga dikatakan sakinah. Tujuan pernikahan itu kan litaskunu ilaiha. Tujuan menikah itu, punya anak itu fungsi pernikahan, bukan tujuan. Di surat Asy-Syura, Allah itu ada yang ngasih anak laki dan perempuan, ada yang ngasih laki-laki saja, ada yang ngasih perempuan saja. Seperti saya dikasih perempuan, saksi cucunya juga perempuan. Kalau belum dikasih lagi oleh Allah, gitu kan? Ya, maka ada yang tidak aku kasih, kata Allah. Ada yang tidak aku kasih. Kenapa kok Allah nggak ngasih? Kalau aku kasih, siapa yang ngurus anak yang tidak ada orang tuanya itu? Itu kesana itu. Ya, jadi maka yang namanya keluarga dikatakan sakinah. Ya, jadi dasar fondasinya untuk sakinah itu mawaddah warahmah, saling mencintai, saling menyayangi, bukan kasihan. Jangan dibangun rumah tangga itu dengan kasihan. Nek kasihan, anaknya nangis minta mimi disiapkan di majus tiap hari makan. Kalau saya dulu sampai nangis, ya jangan sering-sering, seminggu hari Minggu aja boleh makan mie, ya di jatah gitu loh ya. Jadi apa, nggak apa-apa nangis 10 menit aja udah bosan kok Bu nangis. Kenapa? Ya ibu berpikir masa depanmu. Jangan sampai mengulang seperti ibu sakit karena pola makannya tidak ngerti dulu. Ya, jadi ini ya ibu-ibu sekalian, itu namanya kasih sayang. Kalau kasihan angger nangis, apalagi mbauti cucunya nangis, ya dulu kereng sama anaknya, giliran pada cucunya berantem sudah. Kenapa gitu loh Bu ya? Ya itu kepada cucu itu rasanya. Ya jadi ya itulah, jadi ada mawaddah warahmah, saling mencintai, kemudian menyayangi, itu adalah fondasi untuk mencapai ketenangan. Jadi punya keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis itu fungsi. Jangan ditempatkan di tujuan. Nek ditempatkan di tujuan bubrah semua nanti, karena tidak semuanya Allah memberikan keturunan. Ya, nah keluarga dikatakan sakinah itu apabila satu, tercipta suasana agamis di dalam keluarga. Ya, salat malam, semua bangun, ya. Kemudian masuk, sudah mulai dari Assalamualaikum. Sebelum itu berdoa, apa doanya masuk rumah. Dulu masih COVID itu, apal semua kayaknya. Di Lamongan itu sampai Bupati Lamongan saya ngisi kajian, itu diperintahkan untuk ditaruh di pintu, diperbanyak. Nggak tahu, saya tanya apal si Anbu? Enggak, jadi memang takut sama COVID. Iya, ada yang hafal Bu? Ya, gimana? Tawakkalna bismillahi. Itu dihafal baru assalamualaikum. Kalau nggak salam, kalau saya balik dulu keluar, ada yang lupa. Ya, ada lupa. Kadang-kadang kan, kok ada yang buka pintu tuh, siapa salam balik dulu keluar. Jadi, ya, jadi suasana rumah, ya, suasana rumah, membangun rumah
bisa rumah mau tingkat berapa asal ada uangnya, tapi menciptakan suasana rumah. Ya, ini yang memang perempuan juga yang harus punya mendesain ya. Yang kadang-kadang jadi tulang rusuk, sekarang ada yang nambah jadi tulang punggung. Ya, iya, makanya perempuan itu dalam kata hikmah dikatakan sebagai Anisa wa imadul bilad, tiangnya negara. Kalau bapak-bapak pancet tiang jaler, kalah dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kan tiang negara, iya, tiangnya negara, bukan tiangnya bendera loh Bu ya, tiang negara. Itu harapannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara halal. Jangan nuruti keinginan, kebutuhan. Nek keinginan nanti utang-utang nanti ya Bu ya. Yang ketiga, pendidikan yang optimal. Sekolahnya apa? Ya jadi mertua harus sekolah, mau jadi suami ya sekolah. Kan tidak ada sekolahnya toh? Ya harusnya sekolah. Di gereja itu 1 bulan digembleng, makanya susah untuk bercerai. Kesehatan yang seimbang, jasmani, rohani, sosial, spiritual ya. Jadi orang Islam yang sudah mengerti tentang kebersihan, buang sampah sembarangan, pasti bisa buang sampah, tapi tidak pada tempatnya. Itu sakit spiritual. Ya, sakit spiritual. Nanti mau kena di masjid, di ibu-ibu biasanya kita tata. Saya sampai di hangar aja ya opo, umroh. Di kampus kita itu umroh gitu. Ini cerminan tiang negara. Jadi ngambilnya bagus, dilipat lah itu dilempar lagi. Kenapa kok begitu ya Bu? Ini PR-nya ibu bapak loh. Kenapa kok buang sampah sembarangan? Padahal di taman-taman itu ada sampah kering, sampah plastik, sampah organik, sampah apalagi ada 4. Saya di taman sebelah itu. Tapi kok buangnya kok di rumput-rumput yang sudah ditata bagus. Itu kenapa ya Bu? Tolong ini jadi PR kita loh itu. Karena itu anaknya ibu-ibu tuh 9 bulan ya. Kenapa ya Bu? Di mukenanya di masjid nggak bisa tulisan besar-besar. Saya bilang sama yang merbunya, orang usah ditulis mas, gak iso moco. Saya cuma ini kalau mahasiswa Mbak, sambil bisa moco pandang, kembalikan seperti semula. Ayo ambil lagi, dilipat. Sudah difasilitasi. Saya kadang-kadang gegeten begini, tak usah disiapkan mukena wis. Ya, begitu sudah supaya tahu. Jadi kayak di Singapura itu katanya, kenapa kok bersih? Semua masyarakat bukan polisi. Ayo diambil itu. Langsung diingatkan. Kalau buang botol sembarangan itu loh Bu, itu sakit spiritual. Karena Islam mengajarkan kebersihan. Ya, terus itu pendidikan, kesehatannya. Orang medit itu sakit sosial. Makanya di Magetan ada rumah sakit kan ya Bu? Belum ya, Muhammadiyah belum punya. Ya, nanti bagaimana dokternya, perawatnya yang bisa ngobati, merawat 4 penyakit pada manusia itu. Ya, itu kesana harus dibina itu. Yang terakhir itu kelima, hubungan harmonis antar keluarga. Jadi kalau rumah tangga yang sudah dibina lewat pengajian Ahad pagi itu menjadi tenang semua, maka akan menjadi sebuah qaryah yang thayyibah. Magetan bagus. Angka perceraiannya, stuntingnya. Nek stunting bukan hanya diurus ibu hamil Bu, dari TK. Saya bilang kan, Jumat berkah itu berikan aja ke TK itu loh. Anak TK itu kalau di sekolah kan manut. Yang di rumah nggak mau makan sayur,
Ya, di sekolah mau dengan teman-temannya. Jadi ibu-ibu, Bu, saya mau masakkan ini, tapi masaknya yang benar juga. Kalau nggak benar, ibu masak kelor. Ya, uap itu sudah pun dimasukkan langsung, itu nilai gizinya hilang. Sudah kalau sudah uap, bumbunya sudah dimasukkan, semua dimasukkan, matikan kompornya, baru kalorinya dimasukkan. Jadi makanya perlu, kenapa Anisya kok buat sekolah untuk perempuan, materinya ada, materi mengolah panganan yang benar seperti apa ya, supaya tetap sehat. Semua masak kelor, ternyata masaknya salah ya. Jadi hubungan harmonis antar keluarga, nggak tukaran masalah waris ya, tidak tukaran karena geng-gengan di keluarga, itu nanti sumpah. Kalau hari raya bingung ada pertemuan keluarga, ibu nggak datang. Kenapa? Karena tukaran masalah waris. Apa caranya supaya tidak tukaran? Maka kalau sudah Koreanya Thayyibah, Jawa Timur juara stuntingnya tertinggi, angka perceraiannya nasional juara 1. Lah kok Magetan kok belum buat sekolah, padahal dulu saya bolak-balik sudah. Ya, jadi yang mau nikah atau yang sudah usia pernikahan ya difasilitasi di tempat ini untuk, nggak tahu lah berapa yang mau ikut. Ya, itu meminimalkan sehingga mereka itu menjadi punya tambahan ilmu. Barangkali ini doanya Nabi Ibrahim di akhir saya tutup dengan Nabi Ibrahim itu masuk kota Mekah di surat Ibrahim ayat 35, Rabbij'al hadzal balada aminan. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Amin. Dihafal ya Bu ya. Ya, pelihara aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Amin. Kalau tidak diarahkan, ini bisa menjadi berhala. Apa berhala? Penghalang ketaatan kepada Allah. Wong tawaf kok sambil selfie. Juara Indonesia selfie-nya dari penilaian pemerintah Saudi. Ya, tawaf itu ibadah. Ya, ini kok saya gani ini Nabi Ibrahim memberantas berhala, jenengan kok bawa berhala. Ya, apalagi baca buku doa di HP, nggawa buku aja, ojo di HP, saya gitu. Kenapa? Di tengah-tengah muncul iklannya tas. Ya, saya kalau ibu-ibu ngaji jangan pakai HP. Nanti ketawa-ketawa sendiri kalau sudah muncul itu mapi gini. Akhirnya gurunya yang ngajar seru ya, sampai ini kepingin ini tiba lihat iklan. Kan kadang-kadang hilang tau Bu. Ya, winter sekarang iklan-iklan itu. Ya, jadi Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ayat 40-41, Rabbij'alni muqimas shalah. Jadikan aku ya Allah. Ini saya kalau mau imamnya Sidna Tasawuf itu tak baca doa itu, Rabbij'alni muqimas shalah. Jadikan aku ya wa min dzurriyyati itu anak keturunanku untuk selalu menegakkan ibadah salat. Rabbana wa taqabbal doa, terimalah permohonanku ya Allah. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ampuni aku, kedua orang tuaku, orang beriman semuanya di saat tegaknya hisab. Kenapa? Yang dihisab pertama kali bukan haji, bukan puasa, bukan zakat, tapi
sholat, benerin sholatnya dulu, maka insya Allah akan berdampak kepada kehidupannya. Itu doa-doa Nabi Ibrahim ayat 35, 40, 41. Ya, nih mudah-mudahan ada yang bisa dieksekusi oleh ibu-ibu di Magetan, ada greget untuk bagaimana ikut andil merubah, memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugas Khalifatullah di muka bumi ini. Barangkali ini saya akhir dalam. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Kita awali dengan Ummul Kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.